Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Manajemen Information System atau Managing the Digital Firm. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada era digital saat ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan manajemen. Organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika global yang serba cepat, di mana data, informasi, dan teknologi menjadi aset yang sangat berharga. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara tradisional untuk mengelola bisnisnya, melainkan membutuhkan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Salah satu konsep penting yang menjadi perhatian dalam bidang manajemen modern adalah Manajemen Information System atau MIS, atau Sistem Informasi Manajemen. MIS memiliki peran yang krusial dalam membantu organisasi mengelola informasi secara efektif, sehingga manajer maupun karyawan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih luas menjadi Managing the Digital Firm, yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan modern mengelola aktivitas bisnisnya sepenuhnya dengan dukungan teknologi digital. Apa itu Manajemen Information System? Secara umum, sistem informasi manajemen atau Manajemen Information System dapat diartikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi manajer untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta evaluasi dalam organisasi. MIS berfungsi mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengelolanya menjadi informasi yang bermakna, dan mendistribusikannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan tingkat manajemen. Dengan adanya MIS, perusahaan dapat mengelola data yang sangat besar dan kompleks, menyediakan informasi yang real-time, akurat, serta relevan, mendukung koordinasi antar bagian organisasi, serta membantu merancang strategi jangka panjang dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, konsep Managing the Digital Firm. Istilah Managing the Digital Firm merujuk pada bagaimana perusahaan modern menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan teknologi digital sebagai fondasi utama. Sebuah perusahaan dapat disebut dengan digital firm apabila hampir semua proses bisnis inti, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, hingga hubungan dengan pelanggan, dikendalikan atau didukung oleh sistem informasi berbasis digital. Dalam konteks ini, MIS menjadi pusat penggerak yang memastikan seluruh bagian organisasi dapat bekerja secara sinergis. Teknologi digital tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan inovasi, memperluas jaringan bisnis secara global, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra kerja. Selanjutnya, pentingnya MIS dalam era digital. Keberadaan sistem informasi manajemen sangat penting dalam era digital karena: pertama, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan MIS membantu manajer merumuskan keputusan berdasarkan data yang akurat, bukan sekedar intuisi. 2. Meningkatkan efisiensi. Proses bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan hemat biaya dengan dukungan teknologi. 3. Integrasi organisasi.
MIS memungkinkan setiap bagian organisasi terhubung dan berkolaborasi secara efektif. 4. Daya saing global. Perusahaan dapat memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke tingkat internasional dengan memanfaatkan sistem informasi digital. E-bisnis dan kolaborasi. 1. Pengertian. E-bisnis adalah kegiatan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya jual beli online, e-commerce, tetapi juga mencakup semua proses bisnis, seperti pemasaran, layanan pelanggan, manajemen data, hingga kerjasama dengan mitra. Bedanya, e-commerce hanya fokus pada transaksi jual beli, sementara e-bisnis meliputi seluruh aktivitas bisnis berbasis digital. 2. Manfaat e-bisnis. 1. Efisiensi, hemat biaya dan waktu, transaksi lebih cepat. 2. Jangkauan luas, bisa menjangkau konsumen hingga mancanegara. 3. Pelayanan lebih baik, tersedia 24 jam, dilengkapi chat otomatis dan tracking pesanan. 4. Kolaborasi lebih mudah, perusahaan bisa terhubung dengan mitra dan pelanggan secara online. 5. Pengambilan keputusan berbasis data, strategi bisnis lebih tepat dengan analisis digital. 3. Tantangan. 1. Keamanan data dari ancaman hacker. 2. Kepercayaan konsumen, apakah transaksi aman dan barang sesuai. 3. Keterbatasan internet, terutama di daerah terpencil. 4. Persaingan global yang sangat ketat. 5. Aturan hukum dan pajak yang harus dipatuhi. 4. Kolaborasi dalam e-bisnis. Kolaborasi berarti kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan bantuan teknologi digital. Internal, antar karyawan memakai aplikasi seperti Slack, Trello, Microsoft Teams. Eksternal, kerjasama perusahaan dengan pemasok, distributor, atau konsumen. Inovasi, melibatkan konsumen dalam memberi ide atau feedback. 5. Contoh e-bisnis dan kolaborasi. Tokopedia dan Shopee, platform belanja online yang mempertemukan penjual dan pembeli, ditambah kerjasama dengan kurir dan bank. GoFood dan GrabFood, kolaborasi antara aplikasi, restoran, driver, dan konsumen. Airbnb, mempertemukan pemilik properti dengan wisatawan di seluruh dunia. Google Workspace, memudahkan tim berkolaborasi mengedit dokumen secara real-time. Proses bisnis dan sistem informasi. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling berhubungan yang dilakukan oleh individu atau sistem dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu atau menghasilkan sesuatu output yang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan maupun organisasi itu sendiri. Nah, setiap organisasi, baik kecil maupun besar, memiliki berbagai proses bisnis yang mendukung keberlangsungan operasional dan strategi mereka. Contoh proses bisnis sehari-hari termasuk proses pembelian barang, penggajian karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan interventaris, hingga layanan purba jual. Nah, proses bisnis biasanya memiliki struktur yang jelas, mulai dari input, kegiatan pemrosesan, hingga output. Proses ini bisa dilakukan secara manual, semi otomatis, atau sepenuhnya otomatis, tergantung pada sumber daya dan sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, yang kedua, tujuan dan manfaat proses bisnis. Nah, tujuan utama dari proses bisnis adalah untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah. Nah, dengan proses bisnis yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa setiap organisasi yang dilakukan dapat selaras dengan visi dan misi perusahaan. Nah, beberapa manfaat utama dari proses bisnis. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, konsistensi kualitas, memberikan hasil yang seragam dan sesuai standar. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu melalui layanan yang cepat dan tepat. Yang keempat,
Pengendalian dan evaluasi, yaitu memudahkan dalam mengatur kinerja dan melakukan perbaikan. Yang ketiga, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, manusia, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Jadi, komponen utama dari sistem informasi yaitu meliputi ada 5 bagian. Yang pertama, proses perangkat keras atau hardware, yaitu seperti komputer, server, dan perangkat mobile. Yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu seperti aplikasi bisnis, database, dan sistem operasi. Yang ketiga, yaitu data. Data adalah informasi yang dikumpulkan atau diproses dan dianalisis. Sedangkan yang keempat, yaitu adalah manusia, yaitu adalah penggunaan dari sistem informasi, termasuk manajer, staf TI, dan pelanggan. Yang kelima adalah prosedur, aturan dan tata cara penggunaan sistem itu sendiri. Nah, jadi sistem informasi tidak hanya sekedar teknologi, ia juga adalah fondasi penting untuk mendukung operasional dan strategi organisasi. Misalnya, perusahaan retail menggunakan sistem POS atau point of sale untuk mencatat penjualan dan mengelola inventaris secara real time. Nah, yang keempat adalah jenis-jenis sistem informasi. Dalam konteks bisnis, beberapa jenis sistem informasi yang umum digunakan antara lain yaitu ada 5 bagian. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu yang membantu manajer mengambil keputusan dalam menyediakan laporan dan ringkasan informasi penting. Yang kedua adalah sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu menangani transaksi rutin harian seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran gaji. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau DSS, yang membantu manajer dalam mengambil keputusan berdasarkan data analisis dan pemodelan. Yang keempat, Enterprise Research Planning atau ERP, mengintegrasikan semua proses bisnis dalam suatu sistem terpadu untuk mencakup keuangan, sumber daya manusia, dan produksi lainnya. Yang kelima yaitu sistem informasi eksklusif, yaitu yang memberikan informasi strategis bagi level manajemen atas. Nah, apa hubungan antara proses bisnis dan sistem informasi? Jadi, sistem informasi dan proses bisnis ini adalah dua hal yang sangat berkaitan erat, seperti proses bisnis menentukan apa yang perlu dilakukan oleh organisasi, sedangkan sistem informasi mendukung bagaimana cara melakukan secara lebih efisien dan efektif. Misalnya, dalam proses bisnis, pemesanan barang, sistem informasi dapat digunakan untuk menerima pesanan pelanggan secara online, memeriksa ketersediaan barang secara real time di gedung, mengatur pengiriman barang secara otomatis, dan mengirim notifikasi kepada pelanggan. Tanpa sistem informasi, proses ini mungkin memakan waktu yang lebih lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya integrasi keduanya. Organisasi modern yang ingin bertahan dan berkembang harus mampu menyesuaikan proses bisnis mereka dengan dukungan sistem informasi yang tepat. Integrasi yang baik antara keduanya akan meningkatkan daya saing organisasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta mendukung inovasi dalam model bisnis. Sebaliknya juga, jika proses bisnis tidak didukung oleh sistem informasi yang baik, maka akan terjadi infikasi, duplikasi data dan hambatan dalam koordinasi lintas departemen. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen dalam era digital berperan penting untuk mendukung global e-business dan meningkatkan kolaborasi antar pihak baik dalam lingkup internal organisasi maupun dengan mitra eksternal. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, mempercepat komunikasi, serta mengintegrasikan proses bisnis lintas negara. Selain itu,
Sistem informasi menjadi tulang punggung proses bisnis modern karena mampu mengelola alur kerja, menghubungkan berbagai departemen, serta mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Pandangan ahli, yaitu Loudon dan Loudon 2018, mengatakan bahwa manajemen information system adalah sistem yang digunakan untuk mengelola operasi, interaksi, dan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif serta meningkatkan efektivitas manajemen dalam lingkungan bisnis digital.